Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya, saudara. Anjloknya IHSG dalam 2 hari berturut-turut berbuntut panjang. Setelah Dirut BEI, pimpinan OJK juga mengundurkan diri. Imbas anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama ke PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. Tak sampai di situ, tak lama kemudian, melalui siaran persnya, Mirza Aditya Suara menyampaikan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menunjuk Friderika Widyasari Dewi sebagai anggota Dewan Komisioner, mengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta pada Sabtu 31 Januari 2026 dan berlaku efektif per 31 Januari 2026. Friderika memastikan pengawasan berjalan lancar serta akan menindak tegas pelaku atau oknum yang dengan sengaja menggoreng harga saham. Kami memastikan bahwa seluruh kebijakan, program kerja, tugas OJK terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan kita tetap mengedepankan yang terbaik ya untuk kemajuan stabilitas di sektor jasa keuangan. Kemudian penguatan pengawasan dan penegakan hukum dengan segera memulai penyelidikan goreng-menggoreng saham atau memanipulasi pasar tadi yang disampaikan oleh Pak Menko secara masif, kemudian set the tone dalam penanganan kasus besar dengan penegakan hukum yang memberikan efek jera. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, mengundurkan diri. Meskipun pasar dibuka di zona positif pada Jumat lalu. Iman menjelaskan, pengunduran diri menjadi bentuk tanggung jawab usai pasar modal Indonesia anjlok 2 hari berturut-turut. Iman berharap pengunduran diri dapat memperbaiki pasar modal menjadi lebih baik. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai pengunduran diri Dirut BEI itu langkah positif sebagai bentuk tanggung jawab jabatan. Ia menambahkan, pengunduran diri Iman membuktikan ada kesalahan fatal atas sistem di bursa. Saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain yang nggak punya ekonomi yang nggak stabil. Selanjutnya, untuk memimpin Bursa Efek Indonesia akan ada penjabat sementara Direktur Utama agar tidak mengganggu tata kelola BEI. Tim Liputan, Kompas TV. CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Ruslani meyakini pejabat baru OJK dan juga Bursa Efek Indonesia mampu menumbuhkan kepercayaan pasar modal baik dalam dan luar negeri. Rosan menyebut Danantara mendukung penuh kegiatan dan inisiatif yang dilakukan OJK dan BEI dalam melakukan percepatan reformasi sebagai upaya menjaga integritas transparansi pasar modal dalam negeri, menarik investasi langsung ke Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi, perusahaan milik negara, Rosan menyebut Danantara berkepentingan dan berkomitmen memastikan pasar modal Indonesia tumbuh positif secara kualitas dan akuntabilitas. Kami di Danantara tentunya akan mendukung penuh kegiatan dan inisiatif yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini karena kami tahu kami di Danantara juga mempunyai kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal kita. Karena di Danantara
badan usaha milik negara yang berada di bawah Danau Toba itu kontribusinya hampir 30% dari total market kapitalisasi di pasar modal kita. Jadi kepentingan kami juga sangat besar bagaimana bersama-sama menjaga dengan SRO yang ada ini dengan OJK agar pasar modal kita adalah benar-benar pasar modal yang mencerminkan valuasi, yang mencerminkan keadaan dari perusahaan-perusahaan kita ini secara benar, secara baik, sehingga memberikan persepsi yang positif terhadap kita semua. Saudara, bagaimana dampak pengunduran diri pejabat OJK dan Dirut BEI? Akankah jadi kabar baik atau justru kabar buruk bagi investor? Kita akan membahasnya bersama Edi Pranasidi, founder Indonesia Superstocks Community. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, apa kabar? Ya baik Pak Edi. Pak Edi, ini pertanyaan publik juga nih soal pengunduran diri pejabat OJK dan juga Dirut BEI. Ini menurut Anda menjadi kabar baik atau kabar buruk bagi investor? Ada dua sisi yang harus kita perhatikan dari kondisi ini. Satu, ada tanggung jawab moral seperti yang dikatakan oleh Pak Purbaya, tapi juga yang kedua mungkin kita harus mengatakan bahwa pengunduran diri ini adalah sesuatu yang sifatnya ada transisi reformasi yang baik ya untuk bursa maupun untuk OJK. Dan yang harus kita catat adalah sebelum ini terjadi, pemerintah sudah melakukan banyak hal yang saya kira positif, termasuk misalnya menaikkan free float atau saham yang dimiliki oleh publik dari 7,5% menjadi 15%. Kemudian juga misalnya membuka atau mengumumkan delik baru, kalau misalnya dana pensiun boleh menggunakan AUM-nya sampai 20%, dan ini artinya kalau misalnya kita hitung total AUM dana pensiun BUMN itu sekitar 127 triliun. Kalau misalnya 20% ditambah lagi misalnya dengan AUM-nya yang lain-lain, itu kita akan dapat misalnya 81-84 triliun rupiah untuk menjaga IHSG. Ditambah lagi kalau misalnya kita melihat lagi dari AUM yang dapat dari dana pensiun swasta ya. Jadi itu banyak, kemudian juga ada Danantara yang akan masuk, sehingga akhirnya saya pikir itu akan jadi yang baik untuk menjaga IHSG. Awal dari tata kelola yang baru gitu ya Pak Edi. Tapi kalau kita lihat lagi nih Pak Edi soal pengunduran diri yang terjadi serentak gitu ya. Kalau menurut pandangan Anda ini apakah lebih mencerminkan tanggung jawab moral atau ada indikasi kegagalan kebijakan pengawasan pasar modal atau nih ada indikasi tekanan dari pemimpin negara? Semuanya ya, saya pikir. Satu, karena setahu saya MSCI itu udah katakanlah sudah memberikan semacam catatan untuk yang free float ini sejak 3 bulan yang lalu kalau tidak salah ya, atau misalnya dari 2025 pertengahan seperti itu. Tapi kemudian ternyata tidak ada misalnya atau kurang respon dari yang menjadi regulator. Kemudian yang kedua, apakah ada tekanan dari penguasa tertinggi? Saya pikir kita harus berpikir realistis lah. Karena apa? Karena bursa efek ini adalah jantungnya ekonomi Indonesia. Kalau misalnya bursa efek kita IHSG-nya turunnya sampai 15% dalam 2 hari, itu artinya akan sangat berpengaruh kepada investasi dalam negeri kita. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian yang sangat besar dari penguasa tertinggi negara ini. Dan kalau misalnya kemudian dia bermain cantik dengan mengeluarkan beli dulu nih 20% AUM bisa dipakai untuk dapat dipakai untuk misalnya membantu IHSG, kemudian ternyata setelah itu ada pengunduran diri massal kan seperti itu. Dalam kondisi-kondisi seperti itu kita harus berpikir positif bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan gerak cepat, misalnya mengangkat direktur utama Bursa Efek sementara, kemudian juga ketua OJK sementara Ibu Friderika atau Mbak Kiki, itu adalah langkah gerak cepat yang sangat baik buat saya ya. Yang artian positif, IHSG seharusnya baik-baik saja hari ini seharusnya ya, dengan kondisi misalnya dana yang akan masuk banyak dari Danantara maupun dari dana pensiun. Oke, dari Danantara ini kan memang hari ini akan rencananya masuk market gitu ya Pak ya. Seberapa besar sih peluang dan mungkin perannya gitu untuk bisa menaikkan IHSG kita?
Begini, kalau menurut hitung-hitungan kan setiap 1 triliun dana masuk kan bisa membuat IHSG 20 poin atau 30 poin kan naik gitu loh. Dengan kondisi sekarang pada IHSG penutupan kemarin di 8329, saya kira kalau misalnya ada koreksi sedikit kemudian bisa masuk Danantara dan juga Dapen dengan kekuatan di atas 100 triliun saya pikir ya. Artinya seharusnya ini dapat menghandle atau misalnya dapat mengantisipasi berapapun koreksi IHSG yang akan terjadi. Dan mudah-mudahan hari ini sebetulnya membaik ya. Mudah-mudahan membaik nanti di jam 9 ya Pak ya. Kemudian kita ke belakang lagi nih Pak Edi terkait dengan koreksi saham yang kemarin sampai belasan persen dalam 2 hari sampai kemudian trading halt. Nah menurut Anda ini yang terjadi sebenarnya memang sudah di luar kendali dari regulator atau justru memang ini terlambat diantisipasi aja gitu Pak? Satu yang harus kita ketahui bahwa volatilitas di market itu memang kadang sangat tajam ya, artinya bisa turun banyak sekali ataupun bisa naik banyak sekali. Kondisi-kondisi ini tentunya akan menjadi sebuah pelajaran buat bursa efek untuk mengantisipasi hal apapun yang berkaitan dengan sensitivitas atau sentimen pemodal asing maupun pemodal lokal. Jadi ketika MSCI mengeluarkan pengumuman bahwa mereka freeze gitu, seharusnya ada tindakan yang nyata langsung gitu, misalnya untuk memperbaiki kondisi sentimen yang akan terjadi pada besoknya. Tapi kondisi ini boleh dikatakan bahwa terlambat diantisipasi. Oke, terlambat diantisipasi. Nah, kita bicara lagi nih Pak soal kepercayaan investor sekarang. Di awal MSCI kemudian membekukan penilaian di bursa saham kita, ini kan sudah turun pastinya kepercayaan investor. Nah, kalau kemudian diikuti dengan mundurnya para pimpinan OJK dan juga BI, ini otomatis akan menurunkan kepercayaan mereka juga atau seperti apa sepertinya Pak? Pengunduran diri bisa dikatakan yang tadi kan kata Purbaya itu sebagai pertanggungjawaban moral mereka terhadap kondisi IHSG terakhir ini. Tapi itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah transisi positif ya. Artinya ada perubahan, ada game changer di situ, di mana pemerintah lebih aktif lagi memperhatikan bursa efek Indonesia atau misalnya pasar modal Indonesia. Itu yang harus kita acungkan jempol dalam artian, oh oke, ini terjadi dan pemerintah melakukan gerak cepat dengan mengatasi ini semua. Saya pikir dengan diangkatnya Ibu Kiki dan juga misalnya Pak Jeffrey Hendrik, saya pikir itu adalah couple yang baik ya. Dalam artian ya, Ibu Kiki terkenal sangat vokal dengan literasi, edukasi, bagaimana investor harus bersikap secara fundamental, secara misalnya long term investment. Kemudian Pak Jeffrey Hendrik ini orang lapangan yang tahu banget transaksinya seperti apa di stock market seperti itu. Jadi saya pikir ini adalah pasangan yang baik ya ke depannya. Jadi pengunduran diri yang dilakukan oleh beberapa top brass dari OJK maupun dari Bursa Efek Indonesia itu merupakan sebuah titik balik untuk mudah-mudahan menjadi lebih baik di masa depan. Kalau itu kan kita pikirkan secara positif nih Pak Edi, tapi kalau pasti ada pikiran juga nih dari investor yang kemudian melihat loh ini kita lagi gonjang-ganjing kemudian kok malah pejabat-pejabatnya pada resign gitu. Ini apakah kemudian justru menambah ketidakpastian para investor retail ini karena nggak yakin gitu uangnya aman apa nggak di bursa? Buat saya ini terlalu pesimis ya. Kalau saya harus mengatakan bahwa gitu loh, yang paling penting adalah satu, kalau market melihatnya apa gerak cepat yang dilakukan pemerintah untuk menghandle kondisi ini. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah ketika pejabat-pejabat baru ini memimpin, yang dilakukan adalah 100 hari kerja mereka mau ngapain? Karena kita punya waktu sampai Mei 2026 untuk memperbaiki kondisi ini. Dan saya yakin mereka sudah bergerak cepat. Salah satunya misalnya dengan menaikkan batas 15% itu ya, dari 7,5% menjadi 15% free float atau saham yang dimiliki publik. Jadi betul mungkin dalam jangka pendek sekali, misalnya 5 atau 10 menit market misalnya ada aja asing yang akan keluar misalnya karena merasa misalnya kurang berkenan. Tapi saya pikir ke depannya akan tetap positif untuk Indonesia. Karena secara fundamental saya yakin ekonomi Indonesia masih baik-baik saja dan Indonesia tidak bangkrut. Oke, ini yang jadi harapan kita juga ya Pak ya.
pikiran positif dan juga bagaimana optimisme kita ke depannya. Tapi kalau kita lihat lagi soal kondisi investor retail kita di Indonesia secara umum gitu Pak, apakah mereka cukup terliterasi nih soal kemarin soal koreksi dalamnya, kemudian soal misalnya tato melambung lagi, dan juga mungkin soal isu-isu gorengan, saham-saham gorengan ketika kemarin MSCI membekukan penilaian buat kita Pak? Ini yang paling saya cemaskan sebetulnya dengan investor retail ya, terutama dari Gen Z ya. Jadi mereka membeli karena mau beli gitu, bukan karena mereka berpikir ini untuk investasi masa depan. Karena kalau misalnya berinvestasi di saham, harus dikatakan jangan main saham, tapi berinvestasi di saham atau di pasar modal, itu selalu harus mengutamakan kehati-hatian dan juga harus tahu apa yang dibeli. Seperti itu. Kalau hanya misalnya mengikuti influencer yang katakanlah hanya ingin mengangkat, dia udah beli barang duluan, kemudian mengatakan ini saham akan naik. Dan ketika investor retail masuk, dia jualan misalnya seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang harus diberantas oleh Bursa Efek Indonesia maupun OJK. Karena kondisi ini sangat mempengaruhi mental dari investor retail itu sendiri. Jadi mereka ketika kehilangan uang atau kehilangan dana karena beli saham yang sebetulnya fundamentalnya tidak ada, tapi misalnya dipom-pom terus atau misalnya kemudian disupport terus oleh influencer tersebut, yang katakanlah banyak dari mereka, bukan tidak semua ya, banyak dari mereka yang berpikir untuk keuntungan sendiri seperti itu. Jadi saya pikir dengan adanya Bu Kiki, dengan literasi yang kuat, dengan edukasi yang kuat, saya yakin ranah atau fokus OJK nanti tidak hanya menjaga pagar IHSG, tapi juga menjaga pagar fundamental dari para investor retail itu sendiri, untuk tidak misalnya masuk ke satu saham yang katakanlah sudah naik. Prinsipnya di saham itu sebetulnya mudah sekali. Ketika seperti kita tahu lah, semua orang tahu, ketika semua turun, ketika semua panik, itu kesempatan untuk membeli. Karena ketika harga saham naik pasti ada turunnya, seperti itu. Jadi jangan membeli saham yang sudah naik tinggi kemudian ikut-ikutan naik juga karena ada influencer gitu, dan kemudian nanti terjebak di harga tinggi seperti itu. Itu prinsip dasarnya ya Pak ya, jangan FOMO karena influencer bilang apa kita ikuti, kenali profil risiko investasi kita juga. Kalau misalnya belum ngerti atau belum aman ya jangan jangan agresif ya Pak ya. Saya ingin mereka lebih belajar lagi fundamental yang lebih baik, tidak ikut-ikutan misalnya ini akan naik karena begini, karena begitu. Saya pernah berpengalaman ya, ada suatu perusahaan yang katanya akan diakuisisi oleh perusahaan asing lah, apalah, dan ternyata zong gitu, seperti itu. Kondisi-kondisi ini yang harusnya menjadi perhatian Bursa Efek. Apakah berita-berita seperti itu benar atau tidak? Jadi ada semacam filter dari mereka. Katakanlah kan sekarang udah zamannya AI ya, gampang sekali apakah ini buatan hoax atau misalnya di-create untuk menciptakan sebuah manipulasi harga, ya itu yang harus dilakukan. Nah itu dia ya, edukasi juga bagi para investor retail agar jangan sampai mereka salah langkah dalam bermain saham dalam tanda kutip gitu ya. Pak Edi Pranasidi, terima kasih banyak, founder Indonesia Superstocks Committee, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, terima kasih banyak. Jangan